Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nia dan Futul akan bahas tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, yaitu meliputi perubahan fisik dan kesehatan, anak dengan penyandang disabilitas, perubahan kognitif, dan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan kesehatan, meliputi pertumbuhan dan perubahan tubuh, otak, perkembangan motorik, olahraga, dan kesehatan, sakit, dan penyakit. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perubahan tubuh. Pada masa pertengahan dan akhir ini, anak-anak mengalami pertumbuhan rata-rata 2-3 inci per tahun, serta mengalami pertambahan lingkar kepala dan tinggi badan. Selanjutnya yaitu otak. Terjadi beberapa perubahan struktur otak seperti volume total otak menjadi stabil, perubahan ketebalan korteks cerebral, dan pergeseran beberapa area otak. Selanjutnya itu perkembangan motorik. Terjadi beberapa perubahan motorik pada anak seperti keterampilan motorik anak menjadi jauh lebih halus, peningkatan melinisasi sistem syaraf. Yang selanjutnya yaitu olahraga. Jadi pada masa ini anak-anak itu sangat memerlukan olahraga karena dibutuhkan kematangan fisik mereka. Selanjutnya itu kesehatan, sakit dan penyakit. Jadi pada masa ini banyak sekali kesehatan yang membahayakan perkembangan anak seperti kecelakaan dan cedera, obesitas, penyakit jantung dan kanker. Selanjutnya itu anak dengan penyandang disabilitas. Biasanya anak dengan penyandang disabilitas ini memiliki cacatan seperti kesulitan belajar, ADHD, gangguan emosi dan perilaku, serta ASD. Selanjutnya itu masalah pendidikan. Anak-anak yang mengalami disabilitas ini harus memiliki pendidikan yang khusus. Namun pada saat ini tuh masih jarang pendidikan untuk anak seperti itu. Selanjutnya itu perubahan kognitif. Yang pertama itu teori perkembangan kognitif. Jadi kognitif menurut Piaget. Jadi Piaget ini memiliki teori perkembangan yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini tuh biasanya terjadi pada 7-11 tahun. Selanjutnya yaitu pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu memori. Jadi pada masa ini tuh memori anak itu relatif permanen dan tidak terbatas. Selanjutnya itu pengetahuan dan keahlian. Itu mempengaruhi bagaimana mereka nanti. Selanjutnya itu strategi. Jadi orang tua itu harus memiliki strategi untuk meningkatkan keterampilan memori anak seperti mendorong anak untuk melihat pembayangan mental, yang terus memotivasi anak untuk ingat materi, mengulangi dan variasi, serta menggunakan bahasa yang relevan. Selanjutnya yaitu anak dilatih untuk berpikir kritis serta berpikir ilmiah. Yang terakhir yaitu metakognisi. Selanjutnya itu kecerdasan. Untuk mengetahui kecerdasan anak pada masa ini bisa dilakukan dengan tes Binet, tes Skala-Wechsler, tes tipe kecerdasan, tes budaya dan kecerdasan, tes menafsirkan perbedaan pada skor IQ, serta menggunakan tes kecerdasan. Selanjutnya itu kecerdasan yang ekstrim. Ada dua, yaitu keterbelakangan mental dan berbakat. Anak yang keterbelakangan mental memiliki IQ di bawah rata-rata, sedangkan anak yang berbakat itu memiliki IQ di atas rata-rata 130 plus. Selanjutnya itu perkembangan bahasa. Yang pertama itu kosakata, tata bahasa, dan metalinguistik kesadaran. Jadi pada masa kanak pertengahan dan akhir ini terjadi beberapa kosakata. Anak itu menjadi terorganisir. Selanjutnya itu membaca. Jadi anak diajarkan membaca dengan macam-macam pendekatan seperti pendekatan seluruh bahasa, pendekatan fonik. Selanjutnya itu menulis. Anak-anak itu pada masa ini harus diberikan kesempatan yang banyak untuk menulis karena kemampuan bahasa kognitif mereka akan meningkat pada masa ini. Selanjutnya itu bilingualisme dan pembelajaran bahasa. Jadi pada masa ini tuh anak lebih mudah untuk memahami bahasa kedua seperti bahasa Inggris itu akan lebih menangkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.